warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra. Nama saya Rizky Nadianita. Saya Teresia Aimut. Perkenalkan, nama saya Putra Wijay. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi, media, membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Model-model komunikasi massa menurut para ahli. Komunikasi massa adalah pengiriman pesan kepada sejumlah besar orang yang terpisah secara geografis melalui media yang berbasis teknologi. Dalam proses komunikasi massa, sumber atau komunikator menginput sebuah pesan dan mengirimkannya kepada penerima pesan melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Pesan-pesan ini kemudian diinput dan dikirimkan kembali kepada sumber melalui umpan balik. Dari gambaran atau penjelasan di atas, tampak beberapa karakteristik komunikasi massa yang meliputi komunikator atau sumber yang bersifat lembaga. Pesan yang bersifat umum yang disampaikan melalui media massa, khalayak atau penerima pesan bersifat heterogen, anonim, dan luas. Umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda dan tidak langsung. Untuk memahami proses komunikasi massa yang begitu kompleks, para ahli telah merumuskan beberapa model komunikasi massa. Model-model komunikasi massa. Yang pertama, model De Fleur adalah sebuah model komunikasi massa yang dirumuskan oleh Melvin De Fleur pada tahun 1966. Model komunikasi De Fleur merupakan pengembangan dari model komunikasi Shannon dan Weaver dengan menyelipkan perangkat media massa dalam modelnya. Yang kedua, model Hub. Model Hub atau dalam artian DKK 2007 ayat 31-48 menjelaskan komunikasi massa tercipta setelah melalui serangkaian komponen seperti komunikator, codes, gatekeepers, mass media, regulator, filters, audience, dan efek. Yang ketiga, yaitu model Mallet. Model komunikasi Mallet merupakan model proses komunikasi massa yang menekankan pada 4 komponen utama, yaitu yang pertama komunikator, message, medial, dan receive. Mallet menyatakan hal-hal yang relevan untuk dibicarakan, yaitu yang pertama jenis persepsi yang dituntut dari pihak komunikasi atau pemirsa, pembaca, dan sebagainya. Yang kedua, sejauh mana komunikasi terikat dengan medium secara ruang dan waktu. Yang ketiga, perbedaan waktu antara peristiwa dengan konsumsi pesan tentang peristiwa tersebut. Yang keempat, model Snow atau Weaver. Snow dan Weaver, Mathematical Theory of Communication tahun 1949 adalah salah satu pelopor teori komunikasi dan juga dianggap sebagai salah satu teori komunikasi yang tertua. Contoh gambarnya seperti di bawah. Contoh kasus dari model Snow dan Weaver, yaitu seperti berikut. Diduga pengemudi lelah dan mengantuk hingga meninggal 2 orang. Republika.co.id Jakarta, polisi masih menyelidiki terkait kecelakaan antara mobil dan motor di jalan di Panjaitan, Jakarta Timur, yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Berdasarkan pemeriksaan awal diduga penyebab insiden itu lantaran pengemudi mobil bernama Anjara Jani Rahman Paramesti, umur 23 tahun, kelelahan dan mengantuk. Diduga lelah mengantuk, katanya dia beberapa hari dikejar deadline maupun paparan hari ini. Paparan kerja di kantornya, kata Kanita Laka lantaran Polres Metro Jakarta Timur.
Baik, langsung saja pembahasan. Komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media atau communicating with media. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Jika mendengar kata massa, maka kita dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak, massive, serta dalam jumlah yang sangat banyak. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dalam waktu yang serempak melalui media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada, yaitu media cetak, media elektronik, serta media online. Model Shannon dan Weaver. Model ini berhubungan dengan gangguan yang merasuki pikiran dan perasaan seseorang yang mengganggu penerimaan pesan yang akurat. Contohnya seperti apa yang Hambatan dalam komunikasi massa. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa, suatu komunikasi dianggap efektif jika tanda-tanda yang digunakan dalam pengemasan pesan dapat dimengerti secara relatif sama antara komunikator dan komunikannya serta menimbulkan perubahan-perubahan tertentu seperti yang dikehendaki komunikator. Secara umum, hambatan dalam komunikasi berpotensi membuat pesan komunikasi tidak efektif. Komunikasi efektif merujuk pada makna pesan menurut pengiriman sama atau mirip dan makna menurut penerima. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil. Hambatan dalam komunikasi massa bersumber dari berbagai unsur dalam komunikasi massa. Kesimpulan, komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Bentuk model komunikasi lainnya termasuk model komunikasi massa tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan memahami proses komunikasi tersebut. Model komunikasi dapat diaplikasikan ke dalam 3 bentuk komunikasi. Kita telah membahas sebelumnya beberapa dari model-model komunikasi dasar seperti komunikasi Aristoteles, kemudian komunikasi Laswell, dan model komunikasi Berlo, yang termasuk ke dalam model komunikasi linier. Kita juga sudah pernah membahas sekilas mengenai model komunikasi massa yang menggambarkan adanya pengaruh personal terhadap individu dalam proses komunikasi massa seperti one-step flow communication, two-step flow communication, dan multi-step flow communication. Salah satu modelnya yaitu model Shannon and Weaver. Shannon dan Weaver, Mathematical Theory of Communication, pada tahun 1949 adalah salah satu pelopor teori komunikasi dan juga dianggap sebagai salah satu teori komunikasi tertua. Teori ini juga salah satu contoh paling jelas dari mazhab, sehingga prosesnya aliran yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Model komunikasi dan Shannon dan Weaver melibatkan 7 komponen komunikasi. Ketujuh komponen komunikasi tersebut adalah information source, message, transmission, signal, receiver, destination, dan noise source. Beberapa sumber yang kita dapat dari penerjemahan di atas udah ada di sini ya. Lebihnya mohon maaf. Saya kelompok 6 dan teman-teman sekalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.